What's up my homies? Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membacakan sebuah berita. Oke, jadi aku punya segmen baru. Terus maaf juga baru upload. Kita akan membacakan berita-berita terkini aja. Oke, yang kita beri nama Liputan 62. Oke, Liputan 62. Langsung saja kita bacakan berita pertama. Nenek usia 105 tahun raih gelar S2 di Stanford University, Amerika. Virginia Ginger Hislop yang berusia 105 tahun akhirnya mendapatkan gelar masternya di bidang pendidikannya dari Universitas Stanford setelah memulai kuliahnya pada tahun 1941. Wow, keluarganya menyemangati dia pada upacara wisuda Stanford di mana dia menerima gelar dan gelar masternya. Menurut CNN, Hislop yang dikenal karena mendorong keadilan dalam pendidikan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Dewan Sekolah di negara bagian Washington di Washington DC. Meski harus menunda studinya karena Perang Dunia II, Hislop tidak pernah menyerah dalam dunia pendidikannya. Dia mengatakan nenek dan bibinya menginspirasi dia untuk berjuang demi kesempatan belajar yang lebih baik. Melihat ke belakang, Hislop bersyukur karena telah diakui atas dedikasinya seumur hidup terhadap pendidikan dan kerja komunitas. Kisahnya menunjukkan bahwa dia selalu percaya dalam memberikan kesempatan pada semua orang untuk belajar. Guys, itu sangat menginspirasi nih, nenek usia 105 tahun baru mendapat gelar S2. Wow, keren. Lanjut saja ya guys. Berita kedua, Formula E akan kembali digelar di Jakarta pada 21 Juni 2025. Guys, kalian yang pecinta otomotif, pecinta Formula E, jadi emang ada di Jakarta itu sirkuitnya Formula E atau mobil listrik lah gitu. Iya, balapan listrik gitu. Jakarta akan kembali menjadi tuan rumah Formula E pada tahun depan seperti yang diumumkan di media sosial. Formula E pada 12 Juni. Jadwal sementara musim 2024 sampai 2025 yang merupakan musim ke-11 dari seri balap mobil listrik tersebut memasukkan Jakarta sebagai venue balapan ke-13 pada 21 Juni mendatang, menandai kembalinya Jakarta ke ajang tersebut setelah sempat absen pada 2024 akibat Pilpres. Balapan terakhir di Jakarta diadakan pada tahun 2022 dan 2023. Jakarta akan menjadi salah satu dari 4 lokasi di Asia yang menjadi tuan rumah acara tersebut bersama Arab Saudi, Jepang, dan Tiongkok. Musim mendatang akan menampilkan mobil balap baru Formula E dan Gen 3 Evo yang menawarkan akselerasi 30% lebih cepat dibandingkan mobil Formula 2. Dengan tambahan baru ini, kemeriahan Formula E musim depan akan semakin tinggi dari sebelumnya. Itu guys, keren sih, kalian para pencinta otomotif harus nonton. Oke, berita ketiga, perusahaan di Cina beri cuti sampai 10 hari untuk karyawan yang sedang bersedih. Di Cina, kalau kalian kerja kantoran karyawan lah atau apa, bersedih bisa cuti 10 hari guys, jadi tergantung buat kalian. Nah, bisa gitu ya. Terkadang karyawan merasa lebih mirip Squidward daripada SpongeBob di tempat kerja. Perusahaan di Tiongkok ini mengatasi hal ini dengan mengizinkan karyawan yang tidak bahagia untuk mengambil hari libur. Pang Donglai, jaringan supermarket Tiongkok dengan lebih dari 7.000 pekerja, menawarkan cuti tidak bahagia hingga 10 hari setiap tahunnya. Oh, jadi itu khusus di jaringan supermarket Pang Donglai yang ada di Tiongkok. Setiap orang mempunyai saat-saat di mana mereka tidak bahagia. Jadi, jika Anda tidak bahagia, jangan datang bekerja, kata Yu Donglai, pendiri dan ketua Pang Donglai, dalam sebuah wawancara dengan outlet berita Singapura bulan lalu. Berita ini mendapat reaksi positif secara online dengan banyak yang mengatakan keinginannya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Iyalah, kalau bersedih ya cuti 10 hari cuy, siapa yang nggak mau. Nah, ini berita juga guys, berita keempat, berita juga jadi ada bocah Padang meninggal dunia diduga jadi korban penyiksaan polisi. Kematian seorang anak berusia 13 tahun berinisial AM ramai dibicarakan secara online di tengah dugaan bahwa ia mungkin menjadi korban kekerasan polisi. Tak hanya itu, LBH Padang mengindikasikan dugaan penganiayaan tersebut tidak hanya menimpa AM, tapi juga 5 anak lainnya dan 2 orang dewasa. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang kasus ini. Jadi ada anak tuh diduga akan melaksanakan tawuran gitu guys. Kalau salah aku dikoreksi ya. Jadi polisinya itu menganiaya si korban yang baru berusia sekitar 18 tahunan lah di jam ya dini hari gitu, terus disiksa, digituin, miris lah. Ya semoga keluarganya diberi ketabahan ya guys cuy. Jangan ada kekerasan lah, semoga ya diterima di sisinya. Lanjut, Noah Lyles, atlet lari Amerika, tunjukkan kartu Yu-Gi-Oh saat raih emas dan lolos Olimpiade Paris 2024. Wow,
Pasti kalian pernah kan Kak masa kecilnya beli mainan gambar, kartu gambar Yu-Gi-Oh. Tahu kalian? Yang tahu komen lah coba. Setelah memenangkan final 100 meter putra pada uji coba bergu Olimpiade AS pada 23 Juni 2024 di Eugene, Oregon, Noah Lyles berpose dengan medali emasnya dan kartu Yu-Gi-Oh! Exodia The Forbidden One yang dikenal sebagai kartu paling kuat di Yu-Gi-Oh! Permainan kartu perdagangan Yu-Gi-Oh! Serial manga Jepang karya Kazuki Takahashi telah menjadi fenomena internasional. Serial anime yang menginspirasi video game dan permainan kartu perdagangan yang populer. Lyles mengamankan miliknya Olympics tepat 9,8 detik yang mengesankan, akan mewakili tim USA di nomor 100 meter di Paris. Wah, selamat untuk Noah Lyles. Kita lihat guys. Arkeolog di Mesir temukan gambar mirip karakter The Simpsons di peti mati berusia 3000 tahun. The Simpsons baru berapa tahun cuy? Udah ada arkeolog di Mesir yang menemukan gambar mirip karakter The Simpsons, yang ibu-ibu yang rambutnya ke atas gitu. Kita baca. Selama bertahun-tahun penggemar The Simpsons mengira karakter tersebut dapat menginspirasi masa depan. Temuan baru-baru ini tampaknya mendukung hal ini. Para arkeolog menemukan sarkofagus Mesir berusia 3.500 tahun dengan ukiran di tutupnya yang sangat mirip dengan Marge Simpson. For your information, sarkofagus tersebut ditemukan pada awal tahun 2003 di kota Minya. Profesor Gada Salabi, wakil Menteri Pariwisata dan Purbakala, mengatakan pemakaman tersebut memiliki makam pejabat penting, imam yang berpengaruh, dan harta karun mereka. Penemuan ini pertama kali dibagikan di Reddit menimbulkan kegembiraan dan humor online. Banyak orang yang melihat kemiripan tersebut dan bercanda bahwa Mesir meramalkan The Simpsons. Namun para ahli pendapat ukiran tersebut lebih mungkin mewakili satu kesatu dalam perjalanan menuju akhirat. Gimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, gitu saja dari aku. Semoga menginspirasi kalian. Sampai berjumpa di berita 62 berikutnya. Ciao.